Welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat warga belajar dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan, terutama ibu bapak guru ya, yang sering kesulitan ya ketika merancang pembelajaran, dipertemukan dengan desain rubrik ya terhadap sebuah asesmen atau aktivitas siswa yang sedang dibelajarkan oleh murid-murid kita. Nah, sering kita hadapi seperti ini ya, ketika kita mendesain sebuah perencanaan pembelajaran, baik itu RPP maupun modul ajar. Nah, biasanya ketika kita sudah rancang seperti ini, sudah dengan lengkap, tapi pada asesmen itu kita sering mentok ya, bukan mentok, tapi setidaknya sering berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan rubrik ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan aktivitas murid kita. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah pembelajaran ya dengan tujuan ya. Ini dengan tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di lingkungan ya, aturan di lingkungan keluarganya. Nah, kegiatan yang dilakukan murid adalah berdiskusi ya di dalam kelompoknya. Kemudian kegiatan diskusi itu dinilai oleh gurunya melalui rubrik. Nah, tekniknya penilaian kinerja atau aktivitas diskusi dengan alat ukur rubrik. Nah, sahabat sekalian, saya akan memperkenalkan sebuah fasilitas AI ya, atau sebuah website yang dapat membantu kita untuk melakukan asesmen atau mendesain rubrik yang dapat membantu sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita langsung aja ke TKP ya bagi warga belajar sekalian, sahabat yang baru mampir di channel ini yang belum sempat subscribe ya, di subscribe channelnya, aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari konten-konten menarik yang ada di channel Mr. Alfi Banda. Oke, kita langsung aja ke websitenya. Teman-teman silakan buka aja Google untuk memudahkan kita memulai. Kemudian teman-teman ketik aja di Google Magic School. Ya, ini nama websitenya. Ini salah satu fitur yang salah satu website yang lengkap fiturnya ya, cukup lengkap fiturnya, dapat membantu Bapak Ibu guru sekalian. Oke, kita langsung buka ya, klik Magic School. Nanti kita akan dibawa ke laman seperti ini. Selanjutnya teman-teman wajib mendaftar ya, seperti pada website-website lainnya ya. Di kanan atas ya ada login dan sign up free. Kita pilih sign up free ya. Nah, kemudian kita daftar aja dengan akun Google kita. Nanti tampilan seperti ini, teman-teman pilih saya seorang pendidik ya. Masuk dengan Google. Oke. Selanjutnya kita pilih akun Google kita jika akunnya sudah ada di laptop. Next kita pilih lanjutkan. Saya akan pandu mulai dari mendaftar ya. Nah, oke, kita bangun dulu profil kita. Ini bagi pertama ketika mendaftar. Oke, kemudian pilih pendidik ya atau edukator. Kemudian berikutnya, nah di sini teman-teman boleh memilih di kelas atau jenjang mana teman-teman mengajar. Saya pilih aja ini semua ya. Kemudian pilih berikutnya, pilih mata pelajaran yang ibu bapak ajarkan atau yang sesuai, misalnya semua mata pelajaran di SD ya, karena saya guru SD, atau saya tambah juga dengan beberapa topik ya, mapel yang berkaitan juga yang perlu saya kaitkan. Ini memudahkan kita nanti pada mencari topik-topik yang sesuai. Next, berikutnya. Oke, di sini kita beri nama lengkap kita. Kemudian ya,
misalnya nama panggil ya yang sering dipanggil siswa. Kita mulai. Oke, next. Saya mengerti. Selesai proses mendaftar. Oke. Setelah selesai mendaftar, nah ini teman-teman ya. Di bagian bawah sini kalau masih tertulis language-nya masih English ya ataupun bahasa lainnya, teman-teman bisa ganti ya di bagian bawah sini. Ya, kita pilih bahasa, misalnya bahasa Indonesia nih untuk memudahkan kita. Next, setelah selesai, karena tujuan kita ingin membuat rubrik ya dengan fasilitas AI yang ada di Magic School, maka teman-teman pilih generator rubrik ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita langsung pilih generator rubrik. Ini sangat sederhana dan mudah sekali teman-teman, cepat ya. Tentunya saya ingatkan lagi karena kita menggunakan fasilitas AI yang mana mayoritas itu dibuat oleh robot ya, bukan manusia. Berarti fungsi kita sebagai validator tetap kita perankan dalam rangka untuk memvalidasi lagi data atau informasi yang ditampilkan oleh si robot ini. Oke. Nah, berkaitan dengan modul ajar saya tadi, saya akan membuat rubrik kegiatan diskusi murid-murid saya dengan tujuan untuk mengidentifikasi aturan yang berlaku di mana tadi ya, di keluarga ya. Oke, di lingkungan keluarga. Oke, next, kita copy aja judulnya, kita kembali lagi ya. Di sini teman-teman, untuk kelas pilih kelas yang teman-teman ampuh. Saya contohkan ini untuk kelas 5 ya. Untuk skala poin ini berkaitan tentang tingkatan ya, tingkatan atau level ya, level kemampuan murid. Misalnya saya pilih 4 ini nanti biasanya itu sangat baik, cukup, dan kurang, misalnya seperti itu, atau dengan cara lain lah ya. Saya contohkan yang ini. Kemudian kita tetapkan di sini, kita pasti tujuan pembelajaran kita tadi, tujuan aktivitas murid, yaitu mereka dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Nah, untuk deskripsi tugas, kawan-kawan wajib menuliskan apa sih aktivitas murid yang menggambarkan rubrik ini dapat membantu kita melakukan asesmen atau mencari tahu seberapa jauh murid kita telah mencapai tujuan pembelajaran. Saya contohkan ya, murid bekerja dalam kelompok ya, setiap kelompok ditugaskan untuk ya mengidentifikasi ya 4 aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Oke, next. Jika sudah, ini opsional ya untuk kustomisasi tambahan untuk rubrik, teman-teman bisa tambahkan di sini untuk rubriknya. Bagi saya ini sudah cukup untuk sebuah informasi ya, bisa dijadikan sebuah rubrik. Nah, jika sudah, next, kita langsung pilih hasilkan. Oke, kita menunggu proses generate rubrik kita. Wow, cukup cepat sekali ya. Nah, rubrik ini terdiri dari 4 kriteria ya, dengan tingkat keberhasilan murid yaitu sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Nah, kriteria yang ditampilkan di sini: jumlah aturan keluarga, kejelasan deskripsi aturan, kerja kelompok, dan presentasi hasil. Nah, saya contohkan, murid dikatakan sangat baik dalam mengidentifikasi jumlah aturan karena tadi ditetapkan minimal 4 ya. Itu apabila dia dapat mengidentifikasi 4 aturan keluarga dengan sangat lengkap dan detail. Nah, dia akan mendapat predikat baik ketika dia hanya mampu mengidentifikasi 3 aturan keluarga dengan jelas. Begitupun selanjutnya. Nah, ini rubrik ini teman-teman masih bisa edit ya, bisa edit dan ubah sesuaikan lagi. Nah, ketika ini sudah sesuai ya,
teman-teman bisa langsung ekspor. Nah, di sini ada pilihan ekspor ya. Ekspor ke Microsoft Word untuk kita dapatkan tabelnya. Nah, oke, kita ada catatan nih. Rubrik di ini dirancang untuk menilai kemampuan siswa kelas 5 dengan tujuannya ini sesuai penilaian konteks. Oke, di sini teman-teman bisa menambahkan. Nah, ini kerennya ya. Kita juga bisa menambahkan misalnya soal ya. Soal-soal pemantik yang bisa kita bagikan di kelompok-kelompok. Saya contohkan tindakan, saya buat pertanyaan, pilih tangkapan bebas. Secara otomatis akan dibuat ini generate 5 soal. Oke. Nah, ini langsung. Oke, keren ya. Terbantu sekali dan sangat cepat menginspirasi ibu bapak sekalian. Contoh, mengapa aturan keluarga itu penting? Jelaskan dengan menggunakan contoh spesifik dari aturan yang kamu temukan di rumah sendiri. Ya, keren. Oke, jika sudah ini juga bisa diekspor ke Microsoft Word. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengekspor ya, memindahkan tabel ini ke modul ajar saya ya. Nah, caranya gampang. Teman-teman pilih ekspor ke Microsoft Word. Oke. Nanti akan ada notif seperti ini, kita pilih utuh, boleh ya. Nah, sertakan petunjuk pengguna. Nah, oke, kita pilih ekspor. Nah, ini teman-teman langsung sudah terdownload. Kita langsung open file. Wow, keren. Oke, tinggal kita kopikan aja tabelnya ya. Kita kopikan tabel. Nah, ini sudah lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif juga ini di setiap kelompok yang bisa kita bagikan sebagai LKPD misalnya ya. Oke, next tinggal teman-teman tempel aja pasti di bagian sini ya. Keren ya, ini sangat keren sekali kawan-kawan ya. Silakan dipraktikan. Rugi nih kalau tidak dipraktikan ya. Nah, kita tinggal edit lagi tabelnya, sesuaikan lagi biar lebih keren ya. Nah, oke ya. Di sini teman-teman bisa ubah lagi ya. Misalnya teman-teman tidak mengukur ya kerja ke kelompok, ini bisa kita cut, kita potong. Misalnya teman-teman ingin 3 kriteria saja, tapi karena ini menurut saya 4 kriteria, nah langsung kita buatkan KKTP-nya atau KKM-nya. Peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika misalnya 2 dari kriteria di atas mencapai minimal tahap misalnya baik. Nah, oke. Jadi kawan-kawan, keren sekali. Ya, silahkan dipraktikkan ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.